Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak Indonesia? Semoga kondisinya baik-baik saja. Semoga sehat selalu, semoga murah rezeki. Kebetulan saat ini saya sedang berada di rumah Mr. Joe dan kebetulan penggiat seni juga, sutradara teater yang waktu ngobras episode pertama ya, kedua kita sudah pernah berbicara dan itu lebih cenderung ke persiapan workshop ya, yang terimpact wabah ini. Akhirnya kita pending dulu, tapi bukan berarti stop ya, tetap akan dilaksanakan mungkin nanti setelah iya, masa pandemi karena para peserta juga menginginkan workshop sandiwara anak itu jangan berhenti, jangan stuck, jangan gagal. Jadi mereka juga menunggu kapan, dan mereka juga sadar kondisi seperti ini kayaknya nggak mungkin deh, karena kan sudah kita informasikan. Dan kebetulan malam ini dadakan telepon karena kita sebagai seorang kreator. Jadi sidak ini ya, Sidak dong. diskusi dadakan maksudnya. Diskusi dadakan dan diskusi dadakan ya. Saya mikir nggak dapat ternyata. Ya kalau kalah lahir ya gitu. Kalau kalah lahir duluan, kalah pemikiran kan udah kecolongan duluan. Bisa aja. Ya itu cara satu kita mengobati rasa kejenuhan kan. Iya betul. Karena dengan memberikan sebuah humor, memberikan sebuah sudut pandang yang membuat refresh, otomatis kita bisa memberikan sebuah energi yang baik juga. Ya. Ngomong-ngomong, aku juga pengen ada sebuah masukan nih, Ya gimana? Bang Jo. Gimana? Kebetulan di dalam beberapa waktu yang lalu, dalam segmen ngobras 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya aku ngangkat soal personal dengan disiplin yang sedang digeluti. Oke. Nah sekarang ini kan aku juga butuh masukan, karena mau belajar via Zoom harus daftar, mau belajar sama guru juga. Sekarang kondisi seperti ini, karena kan kalau orang memberikan sebuah ilmu, dia juga harus mendapatkan ilmu juga dari orang lain kan. Ya. Timbal balik ya. Timbal balik, supaya kalau yang sering Dajo bilang, gelas itu jangan sampai penuh. Ya. Kalau penuh, kita minum dulu atau enggak kita tampung. Kita datang ke tempat orang, kita minta isiannya supaya dapatnya peduli lagi gitu. Iya, itu filosofinya kan luar biasa, supaya dia semakin berisi terus. Nah kebetulan kan aku mungkin bukannya pelaku ya, penggiat lah, hobi. Ya. Aku hobi di pantomim. Oke. Mungkin belum jadi member juga sih, cuman ada penyebutan gitaris, pemain gitar jadi gitaris, pemain drummer, Ya. mungkin pantomimer, penari, dancer, Ya. pemusik, musisi. Ya. Nah kebetulan aku pantomim, ya ikutin zaman aja, sebutannya mimer ya mimer. Memang member. Dan kebetulan kan salah satu guru juga nih, guru secara masukan, secara ya, pemikiran. Dan kebetulan kan dulu pernah berpantomim juga. Ya. Di apa ya, komunitas teater Bumi ya, Bumi Teater ya. Ya. Bumi Iya, Teater. Bumi Teater di Padang Sumatera Barat. Jadi gini apa namanya? Berkompetisi saya itu sebenarnya bukan di Bumi Teater ini, saya berteater. Tapi ketika masa-masa bersama dengan kawan di Bumi Teater itu, saya bersama rekan saya yang lain ya pernah membuat kelompok pantomim gitu loh. Tapi sama-sama orang yang aktif di Bumi Teater. Di Bumi Teater. Tapi tidak berada dalam Bumi Teater itu gitu. Kegiatan itu. Dan kegiatan pantomim sedikit boleh berkisah. Harus dong. Saya berpantomim itu sebetulnya dari kalau sekarang saya flashback ke belakang lagi, dari SD sebenarnya sudah sama seperti Om Gigi sekarang mengajarkan siswa-siswa SD. Nah saya juga dulu seperti itu kalau nggak salah ya. Tapi waktu SD itu saya belum dapat menemukan guru. Jadi
Waktu saya itu zaman, kalau sekarang namanya ada FLS 2N, kalau dulu namanya Porseni. Ya. Nah, saya dari kecamatan sampai ke tingkat kabupaten sampai ke provinsi ya, tapi tidak sampai ke pusat waktu itu gitu ya. Nah, itu masih disebutnya drama. Drama. Tapi memang tidak ada dialog. Tidak ada. Tapi saya menyadari ini gerakan siapa, pantomim. Nah, sekarang di usia sekarang, wah itu pantomim. Oh. Nah, mulai serius berpantomim itu malah di usia SMP. SMP tahun 1981 ya, 1982 ya. 1982. Nggak salah gitu. Itu kebetulan, dan itu pun juga bukan dari guru kesenian. Jadi ada guru sejarah kalau nggak salah saya, tapi dia masa dia di sekolah menengah, masa dia di kuliah, dia aktif berkesenian. Nah, dialah yang mulai memvirusi saya untuk pantomim. Nah, saya udah menonton dari situ. Seperti itu, gitu. Berarti dari secara mengetahui jelas, dan mungkin saat itu belum tahu itu pantomim, tapi sudah melakukan 81-an ya? Oh enggak, yang Porseni itu tahun 79. Nah, boleh bertahuan namanya pantomim itu 81-an. Iya. 79. Kok baru 2 tahun? Ya, itulah celakanya saya di situ, kenapa saya duluan gitu ya kan. Duluan gitu. Cuman kan itu tadi. Nggak akan menang juga yang belakangan. Karena duluan dia. Gini, Om Jo. Iya. Saat itu di Bumi Teater sendiri, dengar-dengar juga kan Om juga pernah cerita. Pernah dibuatkan sebuah repertoar dari sang guru ya. Ya, nah iya. Ya, benar. Bumi Isran Hadi. Betul. Jadi mungkin karena melihat kegiatan saya, jadi gini, di Bumi Teater itu yang semoga tidak salah ya, mohon maaf kan kalau Bumi Teater kalau pada yang sempat melihat ini gitu ya. Dalam masa saya bersama rombongan ketika itu ya, saya punya rombongan ya, karena sebelumnya Bumi Teater itu agak sedikit tertidur ya. Kemudian setelah masuk generasi saya bersama rekan-rekan saya yang sekarang juga jadi pegiat teater di Indonesia juga ya, ini Bumi Teater bangkit lagi, hidup lagi gitu. Nah, kebetulan yang di Sumatera Barat ketika itu konon katanya melihat pertumbuhan itu yang Jomisal itu untuk aktoran dia agak lebih maju selangkah daripada kawan ya kan. Kemudian dari segala tubuh kelunturan semacam dia lebih maju selangkah daripada kawan gitu. Kemudian kita juga saya nggak tahu sebelumnya apakah sudah ada atau tidak, tetapi yang secara dikemas secara profesional ketika itu ada salah satu produk dari Jakarta untuk launching di Sumatera Barat di sebuah hotel yang cukup nama di sana. Nah, dia mengundang kita untuk membuat acara pantomim gitu. Dan saya berdua bertiga itu termasuk satu konsep saya juga bikin pantomim itu. Mungkin hal ini terpantau oleh sang guru ya kan, bapak segala macam. Nah, di tahun 95 ya, 95 setelah pentas di Jakarta sebelumnya, waktu itu pentas festival Istiqlal Muncul, maka beliau membuat khusus naskah drama, tapi tanpa dialog. Nah, kita menyebutnya naskah pantomim lagi gitu kan. Nah, itu ada nomornya, ada 12 nomor ya, nomor masalah. Karena aku pernah baca. Oh, ya kan, pernah ya. Itu disebutnya off the record. Off the record, atas kawan itu. Nah, naskah itu diberikan khusus buat saya. Itu gak ada yang tahu ketika itu, gak ada yang tahu bahwa kawan-kawan Bumi yang lain gak ada yang tahu. Yang tahu cuma ada saya dan salah seorang teman saya juga yang sekarang juga pegiat teater di Sumatera Barat yang mengurusi untuk musikalnya gitu. Nah, kita berdua nih kulik-kulikan gitu. Tetapi sang guru ketika itu memang ada kegiatan ke Mesir ya, kegiatan lama. Nah, kita udah tidak ada yang membimbing yang lebih ini, karena aneh juga bagi saya bahwa ada sebuah naskah yang belum dimainkan pantomim gitu kan, tapi bentuk pertunjukannya harus teater. Arti kata dan main tunggal. Waduh, imajinasi kan harus luar biasa ini, ada adegan sebagai dirijen di dalamnya yang harus konser segala macam, banyak lah pokoknya. Kemudian ada unsur pesan-pesan politisnya juga banyak gitu. Agak ini gitu. Nah, terus di tengah perjalanan kebetulan saya ada dihadapkan pada suatu pilihan ya, saya apakah harus tetap di Sumatera Barat, apakah harus hijrah gitu. Sementara sang guru ketika itu belum pulang dan saya nekat ketika itu berangkat ke Jakarta.
maka terhentilah sampai di situ. Gitu. Tahun berapa tuh? Itu tahun 95 96. 95 96 tuh cara nggak langsung kalau misalkan memang sang guru mungkin memang sudah diatur ya, nggak ada yang kebetulan ya. Mungkin bisa dibilang karena kalau aku mempelajari saat pertama kali kenal belum kelihatan nih sutradara, aktor, mimer, musisi. Emang nggak jelas. Cuma kesini secara gestur, secara ekspresionisnya, ini kayaknya bisa dipantomim karena aku juga mengenal pantomim. Sebenarnya nggak belajar juga ada Jo, sama. Otodidak kita ya. Otodidak. Kebetulan ada teman sekarang udah almarhum, dia hanya memberikan udah gampang. Berimajinasi aja secara teknik, secara detail nggak diajarin. Jadi guru aku di awang-awang. Cuman karena ada sebuah ketertarikan, ini kayaknya keren juga nih. Bermain imajinasi, bermain gerak, bermain ekspresi. Nah saat aku lihat dari kan aku pernah tahun berapa tuh ya? 2012. Aku pernah dulu masih zamannya BBM. Aku mau ajarin aku dong. Iya. Ke rumah aja, Ge. Cuma nggak pernah terjadi. Ya. Ya karena kita selalu bersama ternyata ya kan gitu loh. Gimana ya? Selalu bersama. Kadang-kadang aku mikir lucu juga. Aku minta ajarin. Nggak pernah terjadi. Tapi kecebur ke situ gitu. Iya. Gini apa namanya sebenarnya kalau saya sih mungkin kalau sekarang tanggung jawab kita GG terutama yang memang terjun langsung ke adik-adik di sekolah untuk bagaimana melatih mereka membangun imajinasi mereka untuk pantomim itu memang sudah lebih baik. Ya jadi gini Om G, Mas G, Jitu kalau saya manggil dia. Agung Hardono. Ya. Mungkin memang di zaman kita menggeluti proses pembelajarannya memang ditakdirkan untuk tidak ada guru. Tidak ada guru ya? Ya kenapa? Karena memang tadi yang sudah dibilang bahwa yang adalah imajinasi. Kalau sekarang kita mengajarkan kepada anak-anak atau mengajarkan anak-anak kan bagaimana untuk menggali imajinasi mereka gitu ya kan gitu. Nanti kita merangsang mereka untuk berimajinasi. Jadi poin pentingnya adalah bukan tubuh dulu sebenarnya, imajinasi. Nah, gitu. Bisa jadi gini nggak maksudnya? Karena tadi kayak Om juga bilang, waktu zaman kita dulu, kita memang mungkin ditugaskan untuk mencari, tidak berguru. Apakah itu karena zaman? Karena anak sekarang kan tanda kutip agak sedikit. Aku juga pernah bikin konten sebelum ini kan, pantomim bukan badut. Karena kebanyakan mereka sudah, badut ya. Mungkin karena make up ya. Cuman sebenarnya sih kalau mereka lebih mengerti dan lebih meyakini, itu salah satu bagian dari seni acting juga kan? Iya. Seni peran juga. Iya, jadi gini apa namanya? Saya sudah lihat juga tuh pantomim bukan badut, saya lihat juga. Jadi gini, betul sebenarnya. Tadi kita sambung lagi masalah imajinasi ya kan? Imajinasi. Kenapa menjadi sebagian orang terjebak menjadi badut gitu ya kan? Karena memang untuk mencari kemudahan aja barangkali apa untuk hiburan ya. Nah gitu. Pantomim memang bukan badut, tetapi di dalam badut-badut itu menggunakan pengetahuan pantomim gitu. Karena banyak hal-hal yang serius juga disampaikan dalam pantomim gitu. Iya. Hal serius tidak melulu harus komedi. Harus komedi. Iya. Dan beda ya komedi dengan parodi dengan hal-hal kan bisa itu nanti sudah Pak banyak tahu lah ya gitu ya kan gitu. Nah seperti itu. Di pantomim kan barangkali kalau di badut itu kan cenderung dengan warna-warna karena hidup kejadian segala macam gitu. Dan akrobatik gitu kan. Seni hiburan juga sih ya sama. Jadi gini apa namanya sebetulnya kalau tadi ada ini juga bahwa pantomim bagian dari teater ya sangat jelas nggak bisa dilepaskan dari teater itu gitu loh. Kenapa? Karena unsur teater itu pertama adalah apa sih yang bekal seorang aktor itu untuk mementaskan adalah ruh dan tubuhnya satu, dan di situ ada imajinasi ya kan banyak. Pantomim juga unsurnya sama gitu loh. Nah di dalam pembelajaran kita masa lalu barangkali ya karena kita tidak mungkin karena zaman juga satu itu
Yang kedua, kita nggak bisa hindari juga, tidak bisa memungkiri juga bahwa menonton apapun itu, mau nonton film kah, menonton apakah, itu juga guru kan, Ya. ilmu kan gitu ya. Referensi, Ya. influence ya. Influen. Benar, Saya benar, juga benar. tahun 84 kalau nggak salah saya pernah salah satu maestro di Indonesia zaman itu almarhum Sena Utoyo sama almarhum Didi Didi Petet dengan Sena Didimanya. Itu pertama sekali saya dia bikin stasiun. Stasiun. Ada videonya saya dapat, masih Beta, VHS. VHS. Beta mana yang lebih tua yang mana? Beta VHS. Beta kan? Beta. Nah iya, beta itu yang gede itu. Waduh, itu dapat saya dikirim ke Padang. Waduh, senang sekali nonton itu. Dan merubah imajinasi sama pantomim. Iya. Saya tadi pantomim itu harus yang kayak caplin-caplinan, tapi ini kok lain gitu Lain. kan gitu. Nah, ini kan juga bagian secara langsung saya sudah belajar dengan mereka dengan yang bawa pertunjukan itu. Betul. Gitu. Dan itu sangat drama sekali. Drama gitu. sekali. Dan tidak bisa dikatakan badut gitu loh. Ya beda ya. Beda. Karakter, lebih cenderung ke karakter dari kostum juga Itu kayak inspirasi saya banget itu. gini Tejo. Terkadang kan kayak misalkan aku berada di ruang yang sedikit berbeda dan secara kreatif ya. Secara kreatif, secara disiplin kesenian. Nah, di lain sisi ada sebuah hal yang kadang-kadang memang perbedaan, udah gitu diskriminasi dan apa namanya ya perbedaan lah, kasta lah ya. Dalam kesenian tetap ada seperti itu, cuma terkadang seni pantomim itu kecuali di lingkaran pantomim sendiri, tapi di saat kita berada di ruang yang universal, seni pantomim itu seperti seni yang termarginalkan. Oh gitu. Kalau aku yang alami ya, karena ya. bisa dibilang gini, mungkin mereka cuman gitu-gitu aja. Badut. Karena malah Aku ada juga bisa, aku juga bisa, tapi belum dilakukan gitu. Nggak mudah gitu, nggak mudah jadi itu. Cuman kenapa kok seperti itu sih? Bahkan bisa dibilang, ya semua unsur kesenian bisa membentuk karakter juga lah ya. Hanya saja yang disesali itu menurut aku ya, kenapa ada skat-skat itu. Nah, kalau untuk seorang pemikiran seorang Ujung Mirsal, cara mengantisipasinya gimana dan memandang pola-pola yang ada seperti itu gimana? Gini, kalau saya kan seperti tadi BG bicara tentang sedikit perkenalan dengan saya. Ini orang apa sih? Apakah ini pantomimer, apakah sutradara, apakah aktor, apakah ini? Dan saya menjalani masa harus seperti itu dan berteater, berpantomim ataupun ini memang apa namanya? Tidak perlu ada rasa eksklusif satu sama lain gitu loh. Kenapa begitu? Ya terus terang. Ya kalau mau kalau di eksklusifkan, kalau saya misalnya gitu, saya sutradara, jadi eksklusif dia bahasa begitu. Tapi saya juga aktor gitu loh. Saya pantomim gitu. Saya bukan pernah nari, saya pernah nari. Saya dancer juga, saya break dance juga gitu loh, break dancer juga. Nah, maksudnya gini justru sebenarnya kita harus sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Iya. Itu yang kedua, bahwa kenapa saya rangkum semua dalam teater dan saya karena di teater itu seluruh disiplinnya ada. Ya disiplin seni geraknya ada gitu kan, kita bisa sebutkan tari kemudian gitu ya kan, sastra ada, kemudian musikalnya ada, semua ada gitu, maka tidak ada yang superior. Nah untuk inilah sebenarnya apa yang dialami yang saya tanyakan, Bung Jitu tanyakan tadi itu sebenarnya pernah dirasakan juga oleh sebagian kawan-kawan di teater. Tapi justru mereka memberontak, boleh saya katakan begitu, bahwa teater terjebak juga menurut saya gitu, menyebutkan diri sebagai sebuah kesenian eksklusif gitu loh. Orang teater tuh harus gondrong, harus begini, harus gitu kan, jadi untung belum gondrong. Ya, ketika orang ketemu dengan orang teater, orang teater belum tentu juga, enggak semua orang teater juga yang yang lebih hebat daripada. Jadi nggak bisa nih, disiplin kan berbeda. Tari, musik, mime dan lain sebagainya itu kan berbeda disiplinnya. Nah, kalau misalnya salah satunya hebat di bidang ini, ya kita silakan gitu. Kita bangga ya. Bangga gitu ya kan, bahwa di lingkaran kita nih, gitu, di lingkaran komunitas kita yang
lebih luas dia pergaulan kita, bahwa si A, wah dia orang tari, ya kita support dia itu. Nah kemudian, oh ini pemain, kita harus support juga gitu loh. Artinya kita kan punya jadi banyak. Nah gitu saya mandangnya. Kemudian, oh ini sastranya gini nih, oh ini kita juga support juga gitu. Iya, iya. Berarti cara nggak langsung kembali lagi ke personalitinya dan memperluas jaringan silaturahmi. Betul. Dari berbagai macam disiplin kesenian itu sangat luar biasa. Ya. Aku juga pernah bikin konten sebelum ini. Jadi memang tetap ada sebuah perbedaan tuh pasti ada dalam bidang apapun. Mau pekerja, mau dunia kesenian, mau bisnis, tetap ada. Yang di bawah ya tetap gimana cara mencapai ke atas itu memang pasti ada sebuah rintangan yang luar biasa. Betul. Hanya saja memang harus belajar tadi seperti Dajo bilang, ada sastra, ada tari, ada musik, ada segala macam, ada rupa. Ya mungkin kalau kita bisa serap dan kita bisa aplikasikan dalam bentuk disiplin kesenian kita, itu menjadi hal yang Luar biasa. yang luar biasa dan mungkin menjadi tes tersendiri. Betul, betul. Gitu. Dan kadang-kadang gini juga Dajo, kenapa seni pantomim itu cenderungnya dititik beratkan ke anak-anak? Nah, Karena SD lah, kalau TK sudah SD, anak-anak lah. nah Bukan ke taraf kayak jarang lah ya kayak SMP, mungkin ada tapi mungkin bisa dihitung persenannya tuh di bawah 20%. ya. Kenapa lebih spesifik ke anak-anak? Ya mungkin saya ini rabaan saya saja. Iya, Mungkin bebas aja. arti kata sebenarnya ini menurut saya juga jangan begitu seharusnya gitu loh. Arti kata harus memang ke usia yang mahasiswa ke segala macam itu juga harus dikembangkan gitu, mengembangkan. Tapi kenapa lebih banyak ke orang perhatian ke anak-anak? Mungkin karena alam imajinasi. Alam imajinasi. Anak-anak untuk merangsang mereka secara imajinasi lebih cepat gitu. Mereka lebih jujur nih, kalau orang-orang usia dewasa dengan usia anak-anak menangkap pesan yang hanya dengan ini, anak-anak lebih cepat dengan hanya melihat visual. Oh ini, oh itu, gitu loh, kayak gitu loh. Kalau kita ngapain sih itu, gitu loh. Karena memang udah terkontaminasi banyak kan barangkali gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau saya sih berharapnya sebagai pegiat kesenian secara universal gitu loh. Ya jangan hanya ke usia anak-anak aja, jangan hanya ke anak TK, SD, SMP, semua lapisan gitu loh. Kalau nggak salah saya pernah, mungkin lebih referensinya lebih banyak ya. Ada yang udah tua juga kan yang pelakuan pantomim berasal di daerah Jawa di mana itu ya? Yang udah berumur kan? Udah berumur banyak, hanya saja mungkin kita kan pasti mencari regenerasi. Yang ya kembali lagi ya konsistensi, mungkin juga kecuali memang mempunyai kayak lagi tuh aku pernah ngebangun sebuah komunitas anak-anak. Ya lumayan sampai sekarang mungkin ada yang SMA lah, SMA kelas 11. Dan di satu sisi pernah yuk belajar lagi sama kakak yuk, sama om yuk, sama saya yuk, aku mau ngeband om. Mungkin karena gengsi dan mungkin secara sense of artnya memang belum. Mungkin kalau anak-anak masih mencari jati diri dan senang berimajinasi tadi. Dan mungkin mudah untuk diarahkan. Setelah udah besar seperti tadi Dajo bilang sudah terkontaminasi rasa malunya, ih gue ganteng-ganteng, gue keren di makeup, aduh. Padahal kan itu bisa, karena aku selalu menanamkan ke anak-anak, kalian itu di make up bukannya semakin jelek, semakin ganteng. Kalau make upnya bisa, itu keren. Kecuali memang di make upnya dengan ala-ala yang nggak bagus. Nggak bagus sih, mungkin salah. Clown misalnya atau gimana? Kita tetap gitu kan? nggak bisa ngelihat karakternya sedang apa. Gitu. Mungkin menjadi sebuah tantangan aku juga untuk mengembangkan kembali lagi sebuah komunitas. Dan kebetulan juga ada rumah panggung yang latar belakangnya dari bermacam disiplin kesenian. Disiplin ya. Itu yang membuat referensi. Kayak aku pernah bertanya dan meminta ke salah seorang rekan juga yang memang disiplinnya tari Jawa Timuran. Aku pernah, ajarin aku dong gerak Jawa. Aku juga pengen mengaplikasikan dalam mime ya. Dengan gerak Jawa itu kan mungkin ya kalau anak-anak penggiat kesenian yang sudah mapan, sudah mampu, sudah cukup jam terbang lah biasa aja. Tapi kalau misalkan digarap dengan anak-anak tapi
memainkan unsur kesenian seni pantomim, tapi sisi geraknya ini gerak Jawa nih. Ya, Kayaknya masih bisa loh mereka bisa mengenal budaya gitu. Ya, mau coba memasukkan identitas ke dalam seperti juga main-mainnya gitu ya, identitas budaya maksudnya gitu ya kan. Iya, sebenarnya karena titik pijakan dari sebuah kesenian yang dikulik sekarang adalah imajinasi, maka biarkan aja imajinasi kemana saja gitu. Dan saya suka ketika Om Diki pernah bikin namanya Boim ya, apa? Mini ya, kemudian dengan kostumnya yang gitu loh. Waduh, ini menarik nih kalau dikembangkan. Jadi itu jadikan satu, artinya ada satu satu Ciri khas gitu loh. Nah kemudian pernah juga yang saya lihat ketika itu waktu Sandiwara Anak kalau nggak salah ya, sudah pakai itu menarik juga gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya karena tadi ruang imajinasi ya. Ruang imajinasi kita melihat, kita stuck nih. Kita melihat anak-anak, imajinasi luar biasa. Pakai itu deh. Tanpa disadari kan mereka, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Kayaknya asik nih, nggak usah pakai suara nih, tapi dengan pakai kostum. Jadi seperti itu. Nah, tadi Om Jo bilang, aku dari sang guru pernah dibuatkan sebuah naskah drama yang non dialog, cuman kategorinya udah pantomim. Itu kan belum pernah ditampilkan kembali setelah berapa puluh tahun yang lalu dibawakan. Jadi gini, ya sedikit berkisah juga soal itu. Ternyata sudah pernah, maksudnya gini. Jadi naskah itu memang dibuat buat saya. Kemudian tahun 96 itu dan saya bawa ke sini segala macam. Kemudian lama dan salah seorang sahabat saya di kelompok yang sama di Bumi Datar ketika itu ada di Jakarta bersama saya. Kemudian dia tahu naskah itu ada, aduh sayang ini nggak digarap segala macam gini. Kemudian dia coba saya garap. Saya kasih ke dia, tapi dia juga nggak jadi garap, tapi yang garap orang lain di kampusnya gitu. Pernah. Tapi saya nggak pernah nonton, nggak pernah lihat, nggak tahu apakah sesuai dengan apa yang diberikan oleh sang guru, yang ditampilkan atau tidak, saya nggak tahu gitu loh. Nah, waktu tahun 2019 kemarin tanggal 5 Desember nggak salah, saya ke Padang ketemu dengan guru saya juga, istri dari Pak almarhum ya, Mbak Besar. Malah dia nanya, "Mbak, tampilkan ini." Waduh, saya kaget dia tampilkan waktu recordnya. Waduh, saya nggak siap kan waktu itu, belum siap gitu. Ya mudah-mudahan tetap saya akan berencana ketika itu sudah diberikan ke saya, tanggung jawab saya itu harus saya walaupun entah kapan, pokoknya itu harus saya realisasikan. Kalau saya sebagai seorang penggiat di seni pantomim, saya akan mencoba untuk ikut terlibat dalam arti kata, karena ini sebuah tantangan, sebuah naskah drama yang diciptakan oleh seorang maestro, seorang legend, bentuknya memang drama main, dan membutuhkan banyak orang. Semoga teman-teman pantomimer melihat channel ini, channel Mas Panggung, Ngobras, Ngobrol Asik, mereka bisa respect, dan bisa merealisasikan, karena sebenarnya kita udah pernah ngomong itu, bahkan sudah ada patokan, hanya saja kan hanya color Jo Mirsal dan Agung Hardono. Tapi kalau ada color yang lain yang mempunyai disiplin kesenian yang sama, itu menjadi sebuah warna pertunjukan yang asik. Saya akan senang sekali apabila misalnya dari dari lingkaran kawan-kawan yang bergerak di sama di main, kemudian kita sama-sama kita ini kemudian waduh. Iya. Gitu. Karena kebetulan kan memang ada sebuah spirit baru lagi, karena sebuah tanggung jawab juga ya. Sebuah tanggung jawab, nanti kalau kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Ya betul. Dan tayangan ini juga akan mungkin dilihat nantinya untuk generasi-generasi berikutnya. Tapi memang alangkah sedihnya kalau kita memang bisa melakukan itu dan sudah ada naskah, tapi kita tidak punya keinginan untuk merealisasikan itu. Sebagai seorang pelaku yang ada di dunia itu, merasa sedih aja gitu. Dan kalau itu terrealisasi kan itu bisa dilihat, kalau kita udah nggak ada nanti bisa dilihat juga, bisa dilihat oleh generasi berikutnya. Generasi berikutnya menjadi influence mereka juga. Dan semoga diijabah
pemikiran amin, karena amin. ya nggak tahu, tadi kita bikin datang ke rumah, aku habis buka puasa, sholat, terus saya janjian kita mau ngapain nih ya, karena kan aku juga sebenarnya pengen dapat masukan tentang main juga, Ya. dari masukan dari Dajo, pergerakan pantomim terus gimana, akhirnya dari SD 7981 menemukan sampai dibikin naskah dan akhirnya bisa ngederek. Iya, iya. Dan salah satu karya seorang penulis yang disutradarai oleh Dajo mendapat kategori. Jadi dalam perjalanan pengalaman itu kan, Iya, iya, iya. yang akhirnya karena dalam pantomim itu memang sebuah ruang imajinasi yang besar. Kita harus menderek diri kita harus menderek orang banyak, kita harus menderek segala hal yang coba kita sampaikan, dan itu bisa dimengerti, bahkan disukai dan dinikmati oleh audiens. Iya. Itu kan menjadi sebuah tantangan. Iya. Makanya ada off the record. Ada Sebenarnya off the record ya. record ya. Off the record ya. Sebenarnya off the record. Iya, 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 iya. Ya mudah-mudahan kalau ya tadi saya dibilang bahwa kalau seandainya rekan-rekan pegiat mime mau bersama-sama kita, waduh senang sekali saya. Karena gini, sebetulnya Jomirsal ini bukan siapa-siapa kalau tidak ada kawan-kawan semuanya. Termasuk di teater yang tadi yang Gege bilang bahwa menyutradarai ini segala macam. Itu prestasi bukan saya, itu prestasi Semuanya. bersama. Iya. Arti kata saya nggak ada apa-apanya kalau nggak ada kawan-kawan itu gitu. Tapi kan ada sebuah pemikiran. Oh tentunya Ada sebuah pemikiran yang ya. melideri. Iya, kata maksudnya dari pertunjukan drama yang pernah saya sutradari itu juga, misalnya saya meyakini bahwa konsep memang ada di kepala gitu, kepala saya misalnya konsep misalnya macam, tapi apa yang terjadi kemudian di lapangan di panggung berkembang seperti Pasti. apa itu adalah Pemikiran bersama gitu, kan dari energi dan masukan punya andil itu. semuanya. Jadi kalau disuruh misal sendiri, mending saya menolong gitu. Ada, aku pernah juga gitu Iya. kan, cuman itu ya gitulah gitu loh. Tapi kata kita itu baru bisa menjadi sesuatu memang nggak bisa lepas dari ada orang lain di sekitar kita gitu loh. Berarti cara nggak langsung dari pengalaman itu belajar dari orang sekeliling juga. Ya. Mungkin kita sebagai seorang kreator pasti mendapatkan suatu hal titik jenuh juga. Tapi dapat sebuah referensi, dapat influence dari sekeliling, akhirnya bisa menjadikan sesuatu hal karena kebersamaan, karena ide berbagi itu menjadi sebuah hal yang spektakuler. Ya, jadi gini, sebagai orang Minang, ya saya akan saya Minang gitu loh. Falsafah alam Minangkabau itu adalah alam terkembang jadi guru. Ya, saya menerjemahkan itu menjadi alam terkembang jadi guru ya. Bahwa maha guru itu adalah alam. Dan kalau saat ini alam ini terkurung dari ruangan ini, Gege adalah guru saya adalah guru Gege gitu. Kita saling berguru. Jadi dengan siapapun ketemu, dan ketika keluar dari ruangan ini kita ketemu dengan orang mana itu juga guru gitu. Kita banyak belajar di situ. Iya. Nah. Ya belajar dari apapun itu, belajar dari pengalaman adalah guru, orang di sekeliling kita juga guru kita, dan itu bisa menguatkan kita, karakter kita, terlebih untuk sebuah pekerjaan apapun itu pasti dapat influence, dapat teguran, dapat kritikan, dapat pujian. Yang penting satu jangan besar kepala ya. Luar biasa omongan santai kita, ngobrol asik dengan seorang Jomirsal yang pernah juga episode kedua ngobras, dan sekarang lebih spesifik ke pantomim. Kalau dijabarkan akan banyak lagi sejarah apa segala macam. Hanya saja kita di sini cuma beringin berbagi sedikit tentang pantomim, berbagi sedikit tentang pengalaman. Dari efek pantomim itu bisa melakukan apa saja ternyata, dan bisa ngederek juga, segala hal lah. Bisa walaupun pantomim tidak ada kata-katanya, tapi kita bisa berkata-kata sekarang. Karena ada imajinasi. Kalau saya mengklasifikasi kesenian yang enggak, karena saya dari sastra, latar belakangnya sastra, kemudian drama, kemudian puisi juga gitu ya kan. Justru pantomim itulah kesenian salah satu bentuk seni pertunjukan yang tidak mudah. Gitu. Karena bagaimana menyampaikan sesuatu agar orang tahu, tapi kita tidak boleh menyampaikan dengan bahasa. Gitu. Kita harus berpikir. Nah, ini apalagi bisa jadi sebuah tontonan yang main sendiri. Penontonnya taruh ratusan deh. Di gedung pertunjukan 300. Ada yang sedih, mereka sedih. Pas ketawa mereka tawa semua. Iya, arti kata kan
mentransfer energi dan emosi dan segala macam yang ada di tubuh si aktor Iya. itu yang dirangkum dia disampaikan lagi, itu harus tersampaikan dengan baik kan gitu. Berarti cara nggak langsung nunggu off the record ya. Oh, udah bukan. Tunggu di after record ya. Nunggu off the Insya record. Allah off the record. Semoga sehat semua Amin. karena tidak ada yang kebetulan. Yep. Tadi kita hanya bicara soal berbagi soal pantomim. Ternyata ada keinginan yang keras dan besar off the record tadi. Off the record. Semoga teman-teman pantom member di luar bisa mendengar ini, bisa kita bersilaturahmi, Ya. bisa ke Facebook channel Facebook Rumas Panggung, YouTube Rumas Panggung, IG Rumas Panggung, para member pantomim di luar, kita berbagi sama-sama. Ayo, ini ada sebuah pergerakan Insya Allah. yang notabene seorang Joe Mirsal sudah menjadi seorang pelaku pantomim dari sekian puluh tahun yang lalu Yang lalu ya. sampai sekarang juga masih menikmati itu Menikmati, sangat menikmati. dan menjadi sebuah bagian hidupnya dalam menyampaikan kata-kata Iya. penuh teatrikal Jadi kalau selalu ya. karena ada sebuah imajinasi. Iya, iya. Semoga sehat Amin. Dajo dan bisa terrealisasi. Insya Allah amin, mudah-mudahan didukung. Aku juga coba koordinasi sama teman-teman di luar sana, semoga, karena aku juga ingin terlibat dalam sebuah pertunjukan yang grouping dengan para mimer yang mimer ini juga harus kita angkat sama-sama. Mungkin ada ruang yang sudah ada dan sudah berkembang. Ya. Ayo kita sama yang belum ada, yang di bawah-bawah kayak aku dan teman-teman yang di bawah sama-sama berkembang gimana. Ayo sama-sama, kalau sendiri kan nggak akan bisa. Ya. Sama-sama merealisasikan itu, semoga bisa terrealisasi dalam tahun ini, tahun depan. Ya. Ini hanya mimpi, ada sebuah keinginan, tapi keinginan yang kencang. Ya. Lebih cepat lebih baik. Berharapnya cuma satu, kondisi ini cepat berlangsung, Iya. pulih. Ya, kita bisa bersinergi. Iya, kita karena bisa- sudah ada bahan, Ah, udah ada bahan, udah ada naskah, tinggal proses. ya. Mau roadshow kemanapun, kalau memang sudah terkondisikan dengan apik situasi ini, insya Allah kita bisa berjalan. Amin. Gitu. Amin. 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 Terima kasih, Dajo. Terima kasih UGG juga sudah berkunjung ke ruang hitam ini. Ruang Hisam dengan di Ruang hitam. heavy metal. Dan kebetulan kita member yang rocker. Tapi nggak apa-apa, kita sangat mensyukuri itu, membawa ruang alam imajinasi kita sampai Iya. berkembang, Iya. merespon segala bunyian apapun kita menikmati, Ya. tidak memperdulikan genre ini, genre itu, genre ini. Ya, itu labrak Kita semua. bisa merespon hati kita. Amin. Semoga kita bisa berjumpa lagi Dajo dalam channel berikutnya, dalam pembahasan yang lebih apik lagi, mungkin dalam pantomim yang versi berikutnya. Ya, mudah-mudahan. Karena juga saya butuh untuk mensiarkan lewat channel Rumas Panggung. Pantomim itu ada di Rumas Panggung Ya. dan bisa diterima ya di kalangan Rumas Panggung dan jaringannya. Jaringan. Mudah-mudahan bisa diterima oleh seluruhnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Dajo. Terima kasih Sanak Indonesia. Ya. Kali ini ngobrol asik bareng Joe Mirsal. Semoga kita dilimpahkan rezeki, diberikan kesehatan selalu, terus berkarya, terus berusaha, jangan patah semangat. Semoga kondisi COVID-19 cepat berangsur pulih. Amin. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.